Halo sobat semua, Alhamdulillah kita jumpa kembali di trip kita di Sulawesi Utara. Sebelum kita lanjut, ada baiknya sobat yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel ini menjadi lebih baik. Di video kali ini kita akan mengunjungi Monumen Trikora yang di Pulau Lembeh, Kota Bitung. Untuk menuju lokasi monumen, kita bisa menyeberang menggunakan kapal ataupun feri dari Pelabuhan Bitung. Perjalanan menempuh waktu sekitar 15-20 menit sudah tiba di gerbang Monumen Trikora. Sedangkan biaya sewa kapal tergolong cukup terjangkau karena jarak yang cukup dekat. Monumen Trikora sebenarnya bisa menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi wisatawan untuk belajar dan mengenang perjuangan pahlawan di masa lalu. Dari monumen ini kita bisa melihat pemandangan Kota Bitung yang jaraknya sangat dekat dengan latar belakang Gunung Dua Saudara. Pembangunan Monumen Trikora awalnya memang diperuntukkan untuk mengenang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda yang terus menguasai Irian Barat. Dibangun berlokasi di Pulau Lembeh Bitung, karena lokasi ini merupakan tempat pendaratan awal Tentara Nasional Indonesia sebelum membebaskan Irian Barat. Dan dengan alasan itulah, Monumen Trikora dibangun pada tahun 1980-an atas inisiatif pemerintah pusat untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Pada saat pembebasan Irian Barat, Presiden waktu itu, yaitu Insinyur Soekarno dengan tegas dan lantang mengumandangkan Trikora atau Tiga Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta dengan 3 tuntutan, yaitu, pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum, guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Selain mempunyai nilai sejarah yang sangat berarti, di Monumen Trikora juga menyajikan pemandangan yang sangat menawan. Dari gerbang kita sudah disambut dengan berdiri gagahnya monumen menjulang tinggi. Ada juga pesawat yang digunakan pada saat pembebasan Irian Barat. Di halaman luar, persis di sebelah Monumen Trikora, terdapat sebuah pesawat TNI AU, DC-3, dengan nomor lambung T482, yang menjadi saksi bisu operasi Trikora kala itu. Pesawat ini digunakan saat melakukan penyerangan. Area pesawat ini adalah salah satu spot yang menjadi idaman pengunjung, yaitu berfoto di sisi pesawat DC-3 Dakota ini. Turun ke area dermaga kita, menjumpai patung primata terkecil di dunia, yang juga merupakan hewan endemik Sulawesi Utara, yaitu Tarsius, yang merupakan primata kecil nokturnal. Di area dermaga, kita bisa melihat pemandangan Laut Selat Lembe, dan pelabuhan, serta Kota Bitung, dan Gunung Dua Saudara yang menjadi ikon kota. Di area ini juga terdapat gerbang yang bertuliskan Monumen Trikora dengan latar monumen yang berdiri gagah di belakangnya. Tiba di area dalam, kita menjumpai deretan gambar, timbul relief yang terukir di dinding sebelah kanan dan kiri tembok. Tampak Bung Karno yang sementara berdiri gagah, memberikan komando kepada pasukan, diikuti gambar tank, dan beragam kapal perang di sisi yang lain. Latar belakang terjadinya operasi Trikora ini berawal dari saat kemerdekaan Indonesia dan kolonial Belanda menganggap wilayah Papua Barat masih menjadi salah satu wilayah kekuasaan Belanda. Dan puncaknya pemerintah kolonial Belanda memulai persiapan untuk menjadikan Papua sebagai negara merdeka. Jelas pemerintah Indonesia menentang hal ini dan berusaha membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda melalui operasi Trikora. Presiden Soekarno lalu membentuk Komando Mandala untuk merencanakan, mempersiapkan dan menjalankan operasi ini dengan tujuan agar Papua Barat dapat tetap bergabung dengan Indonesia. Operasi Trikora ini berlangsung selama 8 bulan, mulai tanggal 19 Desember tahun 1961, sampai tanggal 15 Agustus tahun 1962. Operasi Trikora ini menggelar berbagai macam operasi penyelundupan dan pertempuran, hingga adu strategi unjuk kekuatan, sampai penekanan psikologis pun dimainkan, sehingga Belanda yang menduduki Irian Barat pun akhirnya hengkang. Dan melalui pepera, atau penentuan pendapat rakyat, akhirnya rakyat Papua menyetujui bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1969. Wisata sejarah ini
tidak hanya menjadi lambang dan saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia, melainkan juga menawarkan pemandangan keindahan alam yang sangat memanjakan mata. Okay, let's go. Sobat, sekian perjalanan kita mengeksplor Monumen Trikora di Pulau Lembeh Bitung. Semoga ada manfaat dan hiburan yang bisa kita ambil dalam perjalanan kali ini. Silakan subscribe, like, komen, dan share channel ini agar bisa menjadi semangat buat kami dalam membuat konten yang bisa menghibur sobat semua. Terima kasih telah menonton hingga akhir video, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.